El Clasico jilid pertama musim 2025-2026 masih menyisakan luka buat Barcelona. Takdir seolah memperbolehkan Barca untuk membalas kekalahan mereka atas Real Madrid di laga tersebut. Kemenangan Los Blancos atas Atletico Madrid di semifinal Supercopa de España membuat El Clasico akan kembali tersaji di bulan Januari ini. Musim lalu Barca selalu menang melawan Madrid. Dan pada pertemuan pertama kemarin dengan skuad yang bisa dibilang tidak komplit, mereka tumbang 2-1. Namun cerita berbeda akan tersaji di final nanti di mana Barca semakin mengerikan sejak kekalahan melawan Madrid. Bisakah mereka membalas sang seteru abadi? Starting 11 Moment kali ini akan coba memprediksi siapa yang akan memenangkan El Clasico kedua musim 2025-2026 sekaligus pemenang Supercopa de España. Barca atau Madrid? Simak selengkapnya. Luka masih dirasakan Real Madrid ketika mereka menjamu Barcelona pada 26 Oktober 2025 lalu. Dalam duel El Clasico jilid pertama musim 2025-2026 tersebut, ambisi Madrid cuma satu, balas dendam. Setelah 4 kali dipecundangi raksasa Katalan, Madrid jelas ingin memukul balik seteru abadinya itu di Santiago Bernabeu. Atmosfer laga bertambah panas menyusul komentar kontroversial yang dibuat Lamine Yamal sebelum laga. Komentar itu membuat semangat para pemain Real Madrid makin berkobar saat meladeni permainan Barca di Bernabeu. Madrid mendapat perlawanan cukup sengit tetapi akhirnya berhasil memenangkan laga dengan skor 2-1. Laga El Clasico pertama menjadi milik Madrid dan itu artinya misi balas dendam tim ibu kota Spanyol telah tuntas. Namun cerita tak berhenti pada 90 menit pertandingan. Selepas laga sempat ada ribut-ribut kecil antara para pemain Real Madrid dengan Barca. Penyebabnya tentu masih berkaitan dengan komentar kontroversial Yamal sebelum laga. Dani Carvajal menolak salaman Lamine Yamal yang berujung pada pecahnya keributan kecil. Laga El Clasico jilid pertama pun menyedot banyak perhatian hingga beberapa hari ke depan. Situasi bertambah panas karena di laga yang sama rumor keretakan ruang ganti Madrid mulai menyeruak, menyusul adu argumen kecil antara Xabi Alonso dengan Vinicius Junior. Meski sudah menang 4 kali dari 4 pertemuan melawan Real Madrid di musim 2024-2025, kekalahan di Bernabeu tentu terasa menyakitkan buat Barca. Melihat jadwal, Barca sejatinya perlu menunggu lama untuk bisa balas dendam. Pasalnya, di La Liga mereka akan kembali bertemu Madrid pada bulan Mei 2026. Meski begitu, takdir ternyata mempertemukan Barcelona dengan Real Madrid lebih awal, tepatnya pada bulan Januari 2026. Posisi kedua tim yang sama-sama bermain di semifinal Supercopa de España membuat keduanya bisa kembali bertemu. Takdir pun memihak rencana pertemuan keduanya lebih awal. Barcelona bermain lebih dulu di semifinal menghadapi Athletic Bilbao pada Kamis 8 Januari 2026 dini hari. Klub besutan Hansi Flick itu mengamuk menggilas Bilbao 5 gol tanpa balas. Lewat kemenangan tersebut jelas Barca menendang Los Leones keluar sekaligus menggenggam tiket menuju final. Real Madrid mendapat tantangan yang lebih sulit, yakni bersua rival sekotanya Atletico Madrid pada 9 Januari 2026 dini hari. Meski alot, tim asuhan Xabi Alonso pada akhirnya berhasil memetik kemenangan dengan skor akhir 1-2. Kemenangan itu juga membuat Madrid berhasil langkahkan kakinya menuju babak final. El Clasico kedua di musim 2025-2026 pun akan terjadi tak lama setelah laga semifinal tersebut. Barca dan Madrid dijadwalkan akan bentrok 3 hari setelah pertandingan antara Atletico versus Real Madrid, lebih tepatnya pada 12 Januari 2026 dini hari. Keduanya akan bertarung di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Barcelona memang telah tumbang pada pertemuan pertama mereka melawan Real Madrid musim ini.
Namun bisa dibilang kekalahan raksasa Katalan adalah sesuatu yang masuk akal. Mengingat di laga tersebut Barca tidak tampil full squad. Tidak ada Joan Garcia, tidak ada Rapinya, juga tidak ada Robert Lewandowski. Bahkan tak ada Hansi Flick yang mendampingi. 12 Januari nanti Barca akan bermain dengan skuad penuhnya. Setelah kemenangan melawan Bilbao, Flick bahkan mengakui kalau dirinya sudah memikirkan final. Sangat fantastis bisa menang 5-0. Bagi saya yang selalu ada di pikiran adalah pertandingan selanjutnya. Kita lihat saja hasil semifinal lainnya, kata Flick mengutip Kompas.com. Kondisi Barcelona saat ini faktanya memang sedang benar-benar terengginas. Selepas kekalahan melawan Chelsea, Barca memborong 9 laga berikutnya dengan catatan kemenangan. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Hansi Flick yang menyebut bahwa Barcelona akan menjadi tim yang berbeda selepas laga melawan Chelsea. Kita akan melihat Barcelona yang berbeda dalam beberapa laga ke depan. Saya janji, para pemain sudah kembali membuat kualitas tim di sesi latihan meningkat. Saya punya firasat bagus akan hal itu, dan saya selalu berpikiran positif, ujar Flick pada bulan November lalu mengutip via ESPN. Di La Liga, Barca juga telah berhasil melengsarkan Real Madrid dari puncak klasemen sementara. Barca kini sudah unggul 4 poin dari sang seteru abadinya di puncak tabel klasemen. Lebih mengerikan lagi karena Barca juga tercatat cuma kebobolan 1 kali dan sudah mencetak 13 gol dalam 6 laga terakhir. Selalu clean sheet di 5 laga beruntun. Sekilas, form Barcelona yang sedang mengerikan bisa membuat ketar-ketir calon lawan yang akan dihadapi. Namun, hal itu tak berlaku buat Real Madrid. Harus diakui Madrid memang menang dengan susah payah ketika menghadapi Atletico. Akan tetapi hasil itu tak lantas membuat Madrid gentar menghadapi Barcelona nanti. Selepas laga, Xabi Alonso ditanya tentang laga final melawan Barcelona. Pelatih Real Madrid itu pun dengan tegas mengatakan timnya akan bermain berbeda di laga final nanti. Optimisme Xabi dapat dipahami karena di final nanti pelatih asal Spanyol optimis Kylian Mbappe sudah bisa ikut bermain. Dia akan ikut kami besok, lalu kita lihat apakah dia cukup fit untuk bermain atau tidak. Situasinya akan berbeda. Mbappe akan ikut kami besok dan akan membuat pertandingannya berjalan berbeda, kata Xabi dalam sesi konferensi pers ketika ditanya tentang final dan potensi comeback Mbappe. Di La Liga, Mbappe memang menjadi penyumbang gol terbanyak Madrid sejauh ini. Total dari 41 gol yang dicetak Madrid, 18 diantaranya adalah milik Mbappe. Jangan lupa, Mbappe juga mencetak gol pembuka di laga melawan Barca di La Liga kemarin. Pemain asal Prancis itu juga sudah mengoleksi 6 gol dari 5 laga melawan tim Katalan selama berkostum Madrid. El Clasico yang akan berlangsung pada 12 Januari mendatang bukan cuma duel antar dua rival abadi, tetapi juga perebutan trofi dan gelar bergengsi. Jadi baik Real Madrid dan Barcelona dipastikan akan sama-sama bermain dengan kekuatan penuh. Bagaimanapun pemenang laga ini akan berkesempatan mendapat trofi pertama musim ini. Dengan kembalinya seluruh pemain andalan, Barca jelas mengerikan. Joan Garcia yang berdiri di bawah Mistar akan menghadang semua upaya mencetak gol para pemain Madrid. Di sisi lain, lini serang yang semakin mematikan jelas akan jadi momok menakutkan tersendiri buat Madrid yang gawangnya sudah bobol 17 kali di La Liga musim ini. Di sisi lain, lini belakang Madrid musim ini memang sempat tampil angin-anginan. Namun dalam beberapa laga terakhir, pertahanan si putih ibu kota tampaknya sudah sedikit membaik. Selain itu, kembalinya Mbappe dan Rodrigo yang makin on fire menjadikan Madrid tim yang harus diwaspadai, terutama dalam situasi counter cepat. Madrid punya peluang menang, apalagi setelah kesuksesan mereka menjungkalkan Barcelona di El Clasico jilid pertama kemarin. Namun di sisi lain, Barca juga sedang dalam tren impresif dan mengerikan. Laga kemungkinan akan berjalan ketat, tetapi hasil akhir tampaknya akan jadi milik Barca dengan selisih setidaknya 1 gol. Bulan Januari baru berjalan 1 pekan, tetapi kita semua akan langsung disajikan dengan partai El Clasico di mana Madrid dan Barca siap menampilkan skuad terbaiknya demi trofi Supercopa.
Lalu menurut kalian siapa yang akan memenangkan El Clasico hari Senin nanti? Barca atau Madrid? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Seperti biasa, like kalau kalian suka videonya, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update dan bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.